Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1681, bagaimana? Indra ketuhanannya tidak meresponsnya dengan baik, ia tidak dapat memanipulasi ki atmosfer, dan meskipun ia dapat mengakses ki tipe suci yang tersembunyi di dalam dunia batinnya. Ketika ia mencoba menyentuh yang lain, mereka secara tidak dapat dijelaskan sama sekali mengabaikan usahanya. Ia tiba-tiba mengerti bahwa sangkarnya tipis karena tidak perlu kokoh. Dunia ini sendiri adalah penjara. Lebih buruknya lagi, kecepatan pergerakan sosok-sosok hitam ini. Mereka semua pasti adalah pakar Tao. Puluhan sosok berlari ke arah Dion, tetapi saat itulah ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Karena bahkan jiwanya tidak berguna, dan bahkan dengan dunia batinnya, ia tidak dapat memanipulasi ki-nya sendiri. Bukankah itu berarti mereka juga mengalami hambatan yang sama? Aura jahat Dion meningkat beberapa kali lipat saat dia memegang Little Precious erat-erat. Hati-hati, jangan bunuh anak itu. Hei, kiku tidak bekerja. Apakah itu penting? Jumlah kita lebih dari 50 orang dan hanya ada satu musuh. Fokus saja, informan akan mengurus semuanya. Kenapa kita tidak bisa membunuh anak itu? Tidak masalah, bunuh dia dan seret tubuhnya. Kita akan menyandera mayatnya. Pelacur yang tidak bercacat itu tidak akan pernah tahu. Hahaha, dasar tidak bercacat. Kalau dia memang suci, kenapa benda berharga yang selama ini dia jaga adalah anak kecil? Dia bahkan menyembunyikan seorang gigolo di sini dan semuanya. Jangan bodoh. Kekuatan sang murni jauh di luar imajinasi kita. Kalau tidak, mengapa kita perlu melakukan tindakan curang seperti itu dengan kekuatan yang dimiliki para pendukung kita? Jangan ganggu anak itu, dia pasti akan tahu jika kita melakukannya. Kaki telanjang Dion meluncur di atas rumput lembut. Ekspresinya dingin, seakan-akan dia adalah seekor binatang buas yang terpojok dan melindungi anaknya. 50 tokoh menyerbunya dari segala arah. Meskipun mulut mereka terbuka, tindakan mereka dilakukan dengan profesionalisme yang cermat. Pikiran Dion bahwa mereka meremehkannya karena tingkat kultivasinya sirna. Jika dunia tahu bahwa 50 ahli Dao menyerang makhluk surgawi tengah dengan sangat serius, itu akan menjadi lelucon terbesar di alam fana. Namun, disinilah mereka melakukan hal itu. Beberapa pasang tinju melesat ke arah Dion, siulan nyaring mereka membuat upaya Little Precious sebelumnya terdengar seperti lelucon. Pada saat itu, 5 pasang sayap emas muncul dari punggung Dion, merobek bagian atas sutra putihnya dan memperlihatkan tubuh kencangnya. Kehilangan apa yang selama ini dipegangnya, gadis kecil malang itu sedikit panik, cepat-cepat merangkak ke pelukan Dion untuk melingkarkan lengannya di leher Dion. Wajah kecilnya menunduk, bersembunyi di balik bahu dan dada Dion yang lebar. Dengan jarak masing-masing 3 meter, sayap Dion menusuk keluar, menghantam tinju yang datang dengan suara berdenting logam. Dion menggigit pipinya, menolak mengeluarkan suara apapun dari bibirnya. Sayapnya tertekuk pada sudut yang aneh. Kekokohan sayapnya tidak dapat menahan kekuatan tubuh para ahli Dao sejati. Meskipun para seprite memiliki tubuh yang lebih lemah dibandingkan dengan ras lain, perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Namun, Dion dengan paksa melenturkan otot-otot di sayapnya, mengibaskannya keluar untuk mengembalikan tulang-tulang yang patah ke tempatnya. Pada saat berikutnya, satu-satunya ki yang tampaknya mampu ia kendalikan beraksi sekali lagi, menyembuhkannya. Dion melesat ke langit, melompat keluar dari pengepungan. Sebuah susunan anti terbang yang kuat menyerangnya, memaksanya untuk turun. Dion belum pernah melihat susunan yang benar-benar mampu membatasi sayapnya. Dion langsung diserbu sekali lagi. Ke-50 sosok hitam itu tiba-tiba kehilangan kepribadian mereka, menjadi tak lebih dari sekadar mesin. Seolah-olah mereka tidak menyadari keanehan sayap Dion. Sementara yang lain mungkin terkejut, tidak satupun ekspresi mereka yang berubah. Serangan bertubi-tubi berjatuhan dari segala arah. Dion mulai kehilangan jejak berapa banyak tulangnya yang hancur, namun dapat disembuhkan dalam sekejap. Dion tahu kebenarannya. Kalau saja mereka tidak ingin membunuh Little Precious, dia pasti sudah lama meninggal dengan kematian yang mengerikan. Alam Dao, itu melambangkan apa yang diperjuangkan oleh sebagian besar kultivator sepanjang hidup mereka. Banyak yang tidak berharap untuk melampaui atau bahkan menjadi makhluk tinggi. Ini dia. Ini adalah akar dari kekuatan seorang kultivator. Dion menendang keluar, meringis saat kakinya patah karena serangan yang diterimanya. Hampir seketika, kaki tanamannya diserang. Tumit yang kokoh dan tepat waktu menghantam sisi lututnya, mematahkannya ke dalam. Meskipun Dion tidak dapat memancarkan indera ilahinya keluar, indera itu menjelajahi tubuhnya sendiri dengan bebas. Dia dapat melihat urat-uratnya putus dan tulang rawan lututnya kejang dan pecah. Lututnya terpeleset, rasa sakitnya tak terlukiskan saat ia terjatuh ke belakang. Baru sekarang Dion benar-benar mengerti seberapa besar ia mengandalkan indera keilahiannya.
Meskipun benar bahwa indera keilahiannya telah disegel sebelumnya, siapa yang ia lawan saat itu? Para raja dan kaisar yang menyedihkan dari lembah para jenius? Para murid yang tidak berguna dari bekas puncak pengoyak jiwa? Tak satu pun pertempuran itu yang mendorong Dion melampaui batas kemampuannya, tak satu pun menunjukkan kelemahannya yang mencolok, pengalaman bertempurnya terbatas. Bagi Dion, segalanya tampak lambat baginya. Ia praktis dapat melihat pikiran lawannya sebelum mereka bertindak. Setiap gerakan otot, setiap gerakan pandangan, setiap tipuan, ia dapat melihat semuanya. Ia tidak memerlukan pengalaman bertempur, karena ia tidak perlu memprediksi gerakan lawannya, ia dapat melihatnya. Namun, tanpa akal ilahiyahnya, kelemahan ini menjadi nyata. Pikiran Dion berkelebat cepat saat ia terjatuh ke belakang. Kecepatan berpikirnya sama cepatnya, hanya saja ia tidak dapat melihat semuanya seperti sebelumnya. Ia tidak dapat melihat semua sudut sekaligus. Bagaimana aku bisa mengalahkan seseorang lebih cepat daripada yang bisa dilacak oleh akal sehatku? Bukankah aku harus melawan The Entity dalam situasi seperti itu? Dion menggertakkan giginya. Little Precious. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1682, barang berharga kecil. Gadis kecil itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun selama pertempuran berlangsung. Dia berusaha sebaik mungkin dengan caranya sendiri. Kilatan meninggalkan mata Dion ketika dua sayapnya menusuk tanah, menghentikan jatuhnya dia ke belakang. Dia membalik ke atas, mendorong dirinya ke udara sekali lagi. Turun, keseimbangan keabadian. Pupil mata Dion langsung berubah menjadi putih buram, seperti dua mutiara putih keruh. Bayangan seorang wanita berambut indah muncul di punggungnya, matanya ditutup kain sementara dia memegang neraca emas di tangannya. Dion tidak menyadarinya, tetapi ada alasan mengapa tahap akhir tubuh berlian titannya dikenal sebagai alam sutra takdir. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyadari bahwa darah titan dan pupil keabadiannya adalah pasangan yang cocok? Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mungkin, dia sudah mengetahuinya. Tingkat berat tertinggi yang dapat dicapai Dion saat tubuh berlian titannya mencapai kesempurnaan adalah 100 triliun jin. Kedengarannya seperti angka yang sangat besar. Begitu besarnya sehingga orang tidak dapat memahaminya. Namun kenyataannya adalah bahwa dalam skema besar alam fana, apalagi alam abadi, 100 triliun jin adalah angka yang remeh. Bahkan planet normal pun miliaran kali lebih berat. Yang terpenting dari beban ini bukanlah beban itu sendiri, melainkan seberapa terkonsentrasinya beban itu. Efek seperti apa yang akan dihasilkan jika beban yang terkonsentrasi pada satu tubuh manusia? Apa artinya? Struktur realitas itu sendiri dapat ditekuk dan dibentuk. Digeser sesuai keinginan benda-benda angkasa yang besar. Meskipun sangat kecil, bahkan manusia normal dapat memegang struktur misterius ini. Sekarang bayangkan sejenak bahwa manusia tersebut tidak memiliki berat 50 hingga 100 jin. Bagaimana jika beratnya 1 triliun kali lipat? Apakah orang tersebut dapat membelokkan hukum realitas di sekitarnya? Apakah satu langkah saja dapat menghancurkan hukum fisika? Apakah lambaian tangan dapat membuat langit bergetar? Apakah seseorang dapat mengubah keinginannya menjadi realitas yang nyata? Di permukaan, Titan Diamond Body tampak seperti konstitusi otak berotot, yang diciptakan hanya untuk memperkuat kekuatan tubuh penggunanya, tetapi benarkah demikian? Di masa lalu, Titan melambangkan keinginan manusia untuk melepaskan diri dari batasan surga dan bangkit di atas binatang buas. Di masa sekarang, Titan Diamond Body melambangkan putaran takdir, yang memungkinkan penggunanya memiliki potensi untuk membengkokkan surga itu sendiri ke arahnya. Lalu bagaimana dengan masa depan? Medan perang kuno dikenal sebagai daratan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa kini dengan masa depan. Apakah kebetulan bahwa Titan Diamond Body menjadikannya sebagai dunia konstitusinya? Semua hal yang tampak biasa saja dan tidak berbahaya ini tampaknya berpusat pada satu konsep. Sutra perunggu, sutra perak, sutra emas, sutra berlian, sutra kristal, sutra takdir, dunia kehilangan warnanya. Apa yang dulunya merupakan jalinan rumit, terjalin dengan dorongan dan tarikan berbagai keinginan, berubah menjadi dunia dingin hitam dan putih, dunia penuh perhitungan dan garis-garis yang ditetapkan. Di dunia ini, satu-satunya hal yang tampak bersinar dengan cahayanya sendiri adalah anak dalam pelukan Dion, seorang gadis kecil yang memegangi lehernya seerat mungkin. Itu adalah keseimbangan yang aneh. Di satu sisi, Dion melihat dunia seperti yang dilakukan surga, permainan persentase yang dimainkannya terhadap kehidupan manusia. Ia melihat kehidupan sebagai angka, kumpulan angka yang menentukan siapa mereka nantinya, apa yang akan terjadi pada mereka. Namun di sisi lain, ia melihat dunia sebagaimana manusia melihatnya. Cahaya yang bersinar, mercusuar harapan. Potensi yang tidak diketahui berdiri sebagai kemungkinan, bahkan dalam ketidaktahuan, untuk kesempatan meraih sesuatu yang hebat. Tidak peduli seberapa kecil peluang itu, apakah itu penting? Mereka toh tidak dapat melihat jumlahnya.
Garis tipis dan halus takdir melingkupi Dion dan Little Precious. Sebuah desahan kecil keluar dari bibir Dion saat ia tiba-tiba merasakan sayapnya terpisah dari punggungnya. Sebuah lingkaran cahaya besar terpancar keluar saat sayapnya melayang 1/4 meter di belakangnya. Tiba-tiba, Dion merasa bebas. Ia masih bisa mengendalikan sayapnya dengan bebas. Tidak, ia bahkan bisa mengendalikannya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Dion hanyalah manusia. Ruang di punggungnya terbatas. Sepasang sayap saja sudah cukup, tetapi seiring berjalannya waktu dan jiwanya terus berkembang, ia menemukan bahwa sepasang sayap tambahannya mulai saling mengganggu. Karena tubuhnya adalah tubuh manusia dan bukan malaikat sungguhan, ia tidak mampu mengatasinya. Baru saja, dia hanya sekilas memiliki pikiran ini sekali lagi, tentang betapa lebih baiknya jika dia bisa menggunakan sayapnya tanpa mereka mengganggunya begitu banyak. Dan tiba-tiba, terjadilah. Dia telah memahami nasibnya sendiri, meskipun dalam skala kecil. Dia telah benar-benar mengambil kendali, membersihkan. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Dion, cahaya keemasan putih memancar dari tubuhnya. Pembersihan, itu adalah berkah pertama dan paling sederhana dan satu-satunya yang dapat dipelajari klon Dion bahkan dengan usaha selama 2 tahun. Faktanya, Dion baru saja memahaminya. Tujuannya hanyalah untuk mengeluarkan semua energi asing. Dion percaya jika dia menggunakan ki tipe suci untuk memicu sihir ini, efeknya akan berada di luar imajinasinya. Namun, dia tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak hanya berhasil, itu bekerja dengan sangat baik. Pembatasan yang diberlakukan pada dunia tersembunyi tidak hanya dicabut di sekitar Dion, tetapi juga di seluruh dunia. Ketika Dion menyadari kesalahannya, sudah terlambat. Ke-50 ahli Dao yang seperti mesin itu segera merasakan ki mereka kembali membuncah, kekuatan mereka melonjak dalam sekejap. Dion tidak akan pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Pembatasan di dunia ini ditetapkan oleh anak-anak surga. Bagaimana mungkin sihir baru yang baru saja dipelajarinya memiliki pengaruh yang begitu besar? Dalam sekejap, langit bukan lagi milik Dion. 50 sosok hitam melonjak, yang masing-masing menghancurkan Dion dengan satu jari, datang dari samping. Memancar keluar dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat dipahami oleh makhluk surgawi. Dion memperhatikan ini dengan tatapan yang jauh lebih tenang daripada yang seharusnya. Dia sudah memutuskan. Dengan hilangnya segel, dia bisa dengan mudah mengirim Little Precious ke dunia batinnya sekarang dan mengirimnya ke Soul Universe. Bahkan jika dia meninggal di sini, begitu Junior mencapai alam surgawi dengan jiwanya, dia akan mendapatkan semua ingatan tubuh utamanya. Dia percaya bahwa Junior dapat menegakkan warisannya untuknya dan berhasil di mana dia gagal. Dion mengusap rambut lembut gadis kecil itu, menenangkannya untuk terakhir kalinya. Ia masih belum tahu apakah gadis itu ilusi ciptaan Aslan atau nyata. Tetapi ia tahu bahwa saat ini, ia bahagia menjadi alasan gadis itu bisa hidup. Mungkin jika dia berada dalam kondisi pikiran yang tepat, dan tidak terlalu mengorbankan dirinya secara masokis, dia akan menyadari bahwa Little Precious tidak menghilang saat dia merapal cleanse. Tepat ketika Dion menikmati saat-saat terakhirnya bersama Little Precious, dunia tiba-tiba berguncang. Pada saat itu, seorang wanita cantik dengan gaun putih berkibar dan hiasan kepala transparan yang tampak seperti kerudung pengantin wanita tersingkap untuk memperlihatkan wajahnya yang cantik. Amarah yang dapat menembus surga menyelimuti wajahnya yang tanpa celah. Berani kau memiliki desain pada putriku? Dion berdiri di langit seolah-olah dia telah membeku dalam waktu. Aluna, ibu di sini. Saat itulah dua tatapan bertemu dalam kehampaan. Putri, Luna. Dion akhirnya menyadari bahwa gadis kecil dalam pelukannya itu lebih berharga daripada yang pernah dibayangkannya. Ia bahkan tak kuasa menahan air mata yang jatuh tak terkendali dari matanya. Mata Dion berkaca-kaca saat dia melihat ke arah Luna. Keindahan yang tak tersentuh yang melayang di langit, yang amarahnya mampu mengguncang surga, Luna. Lunanya, momen-momen terakhir Luna terputar kembali dalam benaknya. Dengan penyesalan yang mendalam, dia bunuh diri dan jatuh ke lembah inti jurang angin tingkat Dao. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1683, yang tak bernoda. Dion merasakannya, tubuhnya yang lemah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia mengira Luna sudah mati, bahwa ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun, ia tidak akan pernah menduga bahwa Luna adalah anak surga. Mustahil baginya untuk mati secara tidak wajar, bahkan jika ia menginginkannya. Pada dasarnya Anda mengatakan bahwa sahabat saya paling cocok untuk tugasnya sebagai kuda jantan ras murni. Dia melanggar aturan alam semesta. Tidak sulit baginya untuk memiliki anak, bahkan dengan wanita paling berbakat yang ada. Oh, kumohon, bagaimana mungkin surga membiarkan cucu-cucunya meninggal? Sampai mereka lahir, anak-anak Eli juga memiliki cinta surga. Namun, setelah itu, mereka akan menjadi orang-orang biasa. Ya, orang-orang biasa dan sangat berbakat.
Kata-kata dari percakapannya dengan guru besarnya menghantam Dion bagai bertenton batu bata. Anak-anak surga, mereka melanggar aturan alam semesta. Tidak peduli seberapa berbakat pasangan mereka, seorang anak akan lahir 100% sepanjang waktu jika tidak ada tindakan pencegahan yang diambil. Selain itu, cucu dari surga akan menerima perlindungan yang sama seperti yang diterima anak-anak surga hingga hari mereka lahir. Dion mengerti. Dia mengerti segalanya. Sebelum Luna melangkah dari tebing itu dan menuju angin kencang yang mencabik-cabiknya di bawah, dia telah mengandung Alona, gadis kecil yang berharga dalam pelukannya. Jantung Dion terasa seperti dicabik-cabik. Berapa kali Luna mengalami dicabik-cabik selama itu? Dia harus menderita sampai planet bulan hancur total, atau inti jurang melemah seiring waktu. Setiap kali ia memikirkannya, hatinya terasa berdarah. Wanita yang selama ini ia kira ia benci dengan sepenuh jiwanya, wanita yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian wanita yang sangat ia cintai, Amporae, ternyata telah begitu menderita. Segala keluhan yang Dion miliki, segala dendam yang mungkin masih ia pendam, lenyap bagai angin. Bagi Luna, satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan saat menyadari bahwa ia benar-benar tidak akan mati adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya. Pilihan yang diambil Dion untuk tetap memanggilnya meskipun ia telah melakukan hal-hal mengerikan. Cengkeraman Dion pada tubuh kecil Alona semakin erat. Maafkan aku, ayah minta maaf karena tidak langsung mengenalimu. Pada saat itu, Alona yang berperilaku baik yang selama ini tidak mengeluarkan suara sedikit pun tiba-tiba gemetar. Dion dapat merasakan wajah kecilnya berkaca-kaca karena air mata yang mengalir saat ia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Seharusnya dia tahu, siapa lagi yang bisa memiliki mata hijau kemiri itu, yang sangat mirip dengan matanya di masa lalu. Berkilau dengan kecerdasan yang sama, ini adalah putrinya. Pada saat itu, Luna merasa konyol karena khawatir. Konyol karena mengira Dion adalah pria yang akan mempertimbangkan untuk meninggalkan putrinya. Dia telah melalui begitu banyak masalah, bahkan membuat rencana untuk menipu bawahannya sendiri agar mengira Alona adalah ilusi yang mereka ciptakan. Dia melompati begitu banyak rintangan, berdoa agar Dion akan tumbuh dekat dengan Alona, agar dia tidak meninggalkannya. Luna telah mengandung Alona begitu lama. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Saat itu, dia tidak tahu apakah dia akan bertemu Dion lagi. Bahkan jika Dion lahir, Mortal Plane begitu besar, seberapa besar kemungkinan mereka akan bertemu? Mereka sangat kecil, namun, dia bertahan. Dia tidak ingin Alona tumbuh tanpa seorang ayah. Itu tidak masuk akal, sekarang setelah dipikir-pikir lagi. Bahkan jika dia bertemu Dion, apakah dia seharusnya masuk bersama anak mereka dan mengambil sebagian hatinya? Bagaimana jika dia punya keluarga? Bagaimana jika dia sudah punya anak sendiri? Apa gunanya dia? Wanita yang mengkhianatinya 2 kali? Hari ketika Dion melompat ke kastilnya yang tak ternoda, dia merasa seolah-olah surga akhirnya tersenyum padanya. Dion sedikit lebih tinggi dari yang diingatnya, lebih tampan juga, bahkan rambut dan matanya berbeda. Tapi jiwanya, kemauan yang gigih, sikap yang berwibawa, kepercayaan diri yang tak tertembus. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi dirinya. Luna tidak peduli jika Dion tidak pernah menjadikannya wanita. Selama Alona mendapatkan ayah yang penyayang, tidak ada lagi yang bisa dimintanya. Kalian semua, suara Luna bergetar tanpa disembunyikan, memperlihatkan emosinya. Pantas mati dengan cara yang paling buruk. Karena berani mencoba mengambil sesuatu yang sangat berharga dariku. Kemarahan seorang ibu yang melindungi anaknya tidak mengenal batas. Bahkan saat anak-anak surga bergegas masuk untuk melindungi nyonya mereka, mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang mereka saksikan. Gelar sang tak bernoda bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal kondisi pikiran. Luna dalam beberapa tahun terakhir adalah ratu yang tenang. Bahkan ketika dia menegur seperti Star-Lord dan memaksanya mundur, ekspresinya tidak pernah berubah sedikit pun. Akan tetapi kini, anak-anak surga ini menyaksikan sisi yang benar-benar berbeda dari nyonya mereka, sisi di mana ia bersedia menghancurkan bahkan surga hanya karena berani meremehkannya. Yang tak bernoda, ibu dari anak Dion, Luna Moon. Menghadapi begitu banyak anak surga, bahkan 50 ahli Dao pun tidak ada tandingannya. Meskipun, lebih tepat untuk mengatakan bahwa Luna membantai mereka semua sendirian. Bahkan jika bawahannya ingin ikut serta, mereka tidak mendapat kesempatan. Baru sekarang Dion mengerti apa yang pasti terjadi di alur waktu sebelumnya. Luna terlalu kuat untuk dikalahkan dengan mudah. Aliansi Sprite pasti telah menerima informasi tentang Alona dan mengirim satu skuadron untuk menculiknya. Dion membayangkan bahwa Alona pasti telah dikurung dalam sebuah wadah yang mirip dengan Amporae, di mana keberadaannya terhenti dalam kenyataan, tidak membiarkannya bergerak atau menua. Setelah berhasil mendapatkan Alona, mereka berhasil memaksa Luna untuk menuruti perintah mereka. Apapun yang mereka inginkan, pasti akan mengakibatkan hilangnya semua anak surga,
itulah sebabnya Dion tidak pernah bertemu mereka di lini masa dirinya yang lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1684, salah. Memikirkan hal itu, Dion kembali gemetar karena marah. Apakah dia memiliki seorang putri yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya di bawah kekuasaannya saat itu? Apakah Alauna telah tewas dalam perang yang tak berkesudahan yang dilancarkannya? Atau apakah bajingan-bajingan ini telah membunuhnya setelah menyingkirkan Luna? Bagian yang paling menyayat hati adalah bahwa skenario yang paling mungkin adalah Dion bertanggung jawab atas kematian putrinya sendiri. Bahkan jika aliansi Sprite merasa bahwa Luna perlu disingkirkan, kelahiran seorang anak dari anak surga laki-laki dan anak surga perempuan pada dasarnya berbeda. Meskipun Little Aiden akan menjadi bakat yang menantang surga, tidak diragukan lagi bahwa dia akan kalah dibandingkan dengan Little Alauna. Tidak mungkin musuh Dion akan membuang bakat seperti itu. Dion mengusap punggung gadis kecilnya, menenangkan air matanya dan menyembunyikannya dari kehancuran. Dia tidak akan pernah meninggalkannya dalam hidup ini. Dia akan memastikan bahwa gadis itu hidup tanpa beban sehingga dia muak dengan semua itu. Nyonya, anak-anak surga bergerak bersama-sama, menjauhkan Luna dari Dion seakan-akan dia adalah musuh. Jelas, mereka tidak tahu tentang keberadaan Alauna dan apa artinya bagi Luna. Mereka tetap percaya bahwa Alauna adalah ilusi yang diciptakan Aslan, jadi prioritas utama mereka adalah melindungi Luna. Namun, Dion tidak peduli dengan reaksi mereka. Ia duduk di udara, membentuk barisan pertahanan di bawahnya sambil perlahan menarik Alauna dari lehernya. Ia menatap mata gadis kecilnya, kebahagiaan yang tak tersamar di wajahnya. Dia perlahan menyeka air mata dari pipi tembam Alauna. Alauna panik. Melihat air mata di wajah Dion, dia pun mencoba menghapusnya. Sepasang ayah dan anak duduk di langit, berusaha menahan tangis satu sama lain. Ketika Luna melihat adegan ini, ia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis sekeras-kerasnya. "Kamu tahu siapa aku?" tanya Dion sambil tersenyum, mengusap kepala putri kecilnya. Mom, kepala kecil Alauna angguk. "Gadis kecil nakal, apakah kau suka mempermainkan emosi ayahmu?" Tidak. Alauna menoleh ke arah Luna, tidak tahu harus berkata apa. Ibu bilang jangan beritahu namaku. Maafkan aku." Dion menyeringai, menegakkan harga diri hidupnya. "Oh, dan siapa namamu?" Alauna menggigit bibir bawahnya, lalu menoleh ke arah Luna sekali lagi. Ia merasa lebih berani dengan senyuman dukungan yang ia terima sebagai tanggapan. Alauna, ibu bilang namaku Alauna Sacharo." Dion menyeringai begitu lebar hingga dia merasakan rahangnya bergetar. "Dan siapakah aku?" Mata Alauna kembali berair. Ia mencoba menggunakan lengan kecilnya untuk menahan air matanya agar tidak mengalir. Tetapi kali ini, ia tidak bisa bergerak cukup cepat. "Ayah." Dion kembali memeluk Alauna dan mendekapnya erat. Ada alasan mengapa Dion begitu marah ketika Ellie dibawa pergi. Alasannya sama dengan kemarahannya ketika orang tua Madeline tidak mengakuinya saat mereka bisa. Sebagai seorang pria yang kehilangan kedua orang tuanya di awal hidupnya, ia tahu betapa besar dampak yang ditimbulkannya. Ada saat di mana yang dapat ia pikirkan hanyalah bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Melihat senyum ibunya, duduk dalam pelukan ayahnya, merasakan kehangatan mereka. Kenangan-kenangan itulah yang membuatnya tetap hangat di masa mudanya. Bahkan sekarang, meskipun ia memiliki keluarga, istri-istri yang mencintainya, seorang guru yang peduli padanya, adik-adik lelaki dan perempuan yang dapat ia rawat dan jaga, kenangan bersama kedua orang tuanya tidak ada yang dapat menggantikannya. Itu membuatnya kesal, pikiran tentang seseorang yang dengan sengaja mencampuri hubungan antara orang tua dan anak. Yang lebih membuatnya kesal lagi adalah pikiran tentang orang tua yang dengan sengaja melepaskan diri dari tanggung jawab mereka. Dia tidak peduli alasan apa yang Anda miliki, alasan apapun yang Anda miliki. Tidak peduli seberapa benar Anda percaya diri, ada hal-hal dan konsep tertentu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh seorang anak. Yang mereka rasakan hanyalah kekosongan di mana mereka seharusnya merasakan kehangatan. Mereka akan melihat orang lain juga dengan kehangatan itu, kehangatan yang tidak akan pernah bisa mereka rasakan sendiri. Dion bersumpah pada dirinya sendiri bahwa Alauna tidak akan pernah menjadi salah satu dari anak-anak itu. Dia akan mendapatkan kehangatannya sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah membiarkannya merindukan ayahnya. Tidak akan pernah lagi. Dion memejamkan matanya. Ia tidak akan pernah menyerah pada kematian lagi. Bahkan jika ia menghadapi 50 ahli Dao sendirian, ia akan menemukan jalan menuju kemenangan. Apapun yang terjadi, ayah akan selalu ada di sini. Apa yang salah dengannya? Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa dia sedang dimanipulasi? Maura menatap Dion dengan pandangan meremehkan. Mengapa dia memperlakukan ilusi seperti harta karun? Sungguh menyedihkan. Pada saat itulah mata Dion yang tertutup terbuka. Pandangannya seolah menembus ruang itu sendiri, menembus mata Maura sendiri. Dia tidak mau repot-repot membuang kata-kata. Dia berdiri dan melangkah maju, Alauna masih dalam pelukannya.
Berhenti di tempatmu sekarang, melahap. 9 anak surga tiba-tiba jatuh dari langit, penderitaan menguasai jiwa mereka. Perasaan bahwa jiwa mereka terus-menerus terkuras habis membuat mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak bisa mati karena surga tidak mengizinkan mereka, tetapi kesadaran mereka tetap tidak dapat fokus pada apapun kecuali kematian yang terus-menerus dan abadi. Langkah Dion dengan mudah melewati anak-anak surga. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Dion adalah orang yang bereaksi keras setiap kali timbangan kebalikannya disentuh. Alauna sekarang dapat dianggap sebagai yang terhebat di antara timbangan kebalikannya. Menyebutnya tidak lebih dari sekadar ilusi di hadapannya. Bukankah mereka menginginkan hasil ini? Luna gemetar saat Dion mendekat. Seluruh tubuhnya berteriak ingin berbalik, ingin lari, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak mengizinkannya. Luna bahkan tidak menyadari bahwa orang-orangnya kini tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan. Dia tiba-tiba membeku. Dahi Dion jatuh sendiri. Dia bisa melihat dengan jelas kelopak matanya tertutup rapat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1685. Terima kasih. Aroma pinusnya yang pedas memenuhi hidungnya, kehangatan napasnya membelai bibirnya. Dari semua hal yang dia pikir akan terjadi, ini adalah yang terakhir. Bahkan dalam kesakitan, anak-anak surga tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Tak satu pun dari tubuh mereka bereaksi terhadap mereka, dan pemandangan terus-menerus melintas di mata mereka, tetapi mereka dapat bersumpah bahwa mereka melihat Sang Maha Suci yang perkasa. Tersipu, terima kasih, Luna. Dion merasa bahwa dia belum pernah mengucapkan kata-kata yang lebih tulus sampai saat ini. Pada saat itu, tawa Alauna memecah keheningan. Hehe, Mama jadi tersipu. Gadis kecil itu tampak semakin berani dalam pelukan Dion, tidak ada yang membuatnya takut lagi. Bahkan jeritan kesakitan dari anak-anak surga dan 50 mayat yang tergeletak di alam tersembunyi tidak membuatnya gentar. Dia tersenyum gembira, melingkarkan satu lengan di leher Dion dan lengan lainnya di leher Luna. Dion, suara Luna bergetar. Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Sebenarnya, emosiku tidak mudah dimanipulasi. Segel itu melindungi pikiranku dari hal-hal seperti itu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Berkatmu, aku bisa menyaksikan semua momen pertama Alauna. Aku sangat bersyukur. Ini adalah bagian utama dari alasan Dion begitu terkejut dengan perasaannya terhadap Alauna. Dia tahu selama ini bahwa Desil melindungi pikirannya, jadi seharusnya mustahil bagi seorang Heaven's Child untuk memanipulasinya. Awalnya, dia percaya bahwa mungkin dia hanya meremehkan Heaven's Children. Kita harus ingat bahwa harta karun tidak diperbolehkan dibawa ke persidangan kedua. Artinya, saat itu, Luna hanya dapat memanipulasi emosi Dion karena Desil tidak dapat mengikutinya. Baru sekarang Dion mengerti bahwa bukan anak surga yang bisa mengabaikan harta karun 33 surga. Melainkan bahwa ia secara naluriah merasakan kedekatan dengan Alauna yang tidak bisa dijelaskan oleh logika normal. Anak-anak surga dikenal sebagai senjata legendaris sejati sementara harta karun 33 surga dikenal sebagai senjata legendaris semu. Namun, alasan mereka hanya dikenal sebagai senjata legendaris semu adalah karena hanya satu dari dua kemampuan mereka yang benar-benar diklasifikasikan sebagai legendaris yaitu kemampuan pasif mereka. Kemampuan pasif atau legendaris dari Desil adalah perlindungan pikiran. Artinya, ia tidak akan kalah dalam pertarungan langsung dengan Heaven's Child. Dalam jutaan tahun terakhir, Luna hanya tersenyum untuk Alauna. Namun, saat ini, saat ia jatuh ke pelukan Dion, menerima kehangatan yang tidak pernah ia duga akan ia dapatkan dalam hidupnya, ia tersenyum sekali lagi. Ia merasakan beban di pundaknya jatuh. Sang wanita suci yang terkenal di dunia itu hanyalah seorang wanita yang bahagia saat ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Setelah beberapa saat, Luna tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dulu, dia akan membuat keputusan sendiri, tetapi tanpa sadar dia mulai bergantung pada Dion. Bukan karena dia tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi karena dia merasa bahwa masalah wilayahnya harus diputuskan di antara mereka berdua. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi wanita Dion, dia merasa bahwa dia berutang setidaknya sebanyak ini padanya. Luna tidak berkhayal. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan tidak dapat dimaafkan dengan mudah, dan dia sadar bahwa keberadaan Alauna adalah satu-satunya alasan Dion tidak menjauh darinya. Dia ingin menunjukkan kepada Dion bahwa dia bukan lagi Luna di masa lalu. Dia bisa menjadi sesuatu yang lain selain beban baginya. Pikiran Dion berbeda. Masa lalu Luna memang rumit, tetapi dia sudah memaafkan semuanya. Dia sudah memutuskan, selama istri-istrinya menerima Luna, dia pun akan menerimanya. Namun, ini masalah lain waktu. Situasi saat ini lebih berbahaya daripada yang mereka berdua akui. Kau tahu situasi saat ini, kan? Dion menjauhkan dahinya dari dahi Luna, menatap mata opalnya. Mata Luna memancarkan kesedihan yang tersembunyi. Aku dikhianati. Dion mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa Dever miliknya sendiri tidak dapat menahan anak-anak surga.
Hanya karena dia menerima dukungan tersembunyi dari Luna, dia dapat melakukannya. Artinya, Luna sudah menyadari pikirannya. Hanya ada satu cara agar Luna dengan seluruh kekuatannya tidak langsung menyadari ada sesuatu yang menyusup ke wilayah rahasianya untuk menculik Little Alana. Hanya orang yang mampu memanipulasi indera orang lain yang dapat membohonginya. Pertanyaannya adalah, apakah Aslan bekerja sendiri, atau apakah dia menerima bantuan? Kau tahu siapa? Luna menatap Dion dengan tatapan penuh harap. Yah, sebelumnya aku tidak tahu, aku hanya punya beberapa tebakan. Tapi sekarang, Dion menatap anak-anak surga yang merintih kesakitan. Aslan, Maura, dan pandangan Dion berhenti pada orang terakhir. Caspian. Luna memejamkan mata dan mendesah. Dia tahu cara kerja Dever Dion setelah melihatnya beraksi dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui bahwa dia benar. Bahkan jika dia tidak tahu, dia akan mempercayai kata-kata Dion. Ketiga individu ini, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan di surga. Bersama-sama, berkonspirasi melawan bahkan individu paling kuat yang ada menjadi mudah. Dion hampir merasa sangat disayangkan ia tidak akan pernah bisa memanfaatkan mereka. Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin ia bisa mempercayai mereka di sekitar orang-orangnya, ini terutama terjadi pada Aslan dan Maura. Yang pertama mampu memiliki kendali penuh atas perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Yang kedua dapat memanipulasi emosi orang lain berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bantuan kendali spasial Caspian yang mutlak, komunikasi dan perencanaan menjadi sangat mudah. Jika mereka bekerja sama, tidak heran Luna telah ditipu dengan cara ini. Namun, masih ada 6 anak surga yang masih setia kepada Luna. Satu-satunya alasan Dion belum melepaskan Devernya kepada mereka adalah karena ia tidak ingin mereka bertindak gegabah tanpa memahami situasi sepenuhnya. Meskipun mereka berteriak, Dion tahu bahwa surga telah meredam rasa sakit yang seharusnya mereka rasakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1686, sempurna. Rudy menyatu dengan bumi. Ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi bumi sesuai keinginannya. Kemampuan itu kurang mengesankan jika dibandingkan dengan ketiga pengkhianat itu, tetapi cukup berguna jika diterapkan dengan benar. Misalnya, menambang dengan bantuannya akan menjadi jauh lebih mudah. Ada banyak biji dan logam yang sulit diekstraksi hanya karena kekokohannya atau mungkin volatilitasnya dalam beberapa kasus, tetapi Rudy dapat mengeluarkannya dengan mudah. Dion juga memikirkan lebih banyak aplikasi daripada ini, membantu kesuburan tanah, membangun benteng bawah tanah. Daftarnya tidak ada habisnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk memanipulasi bumi dengan bebas. Monet, pembisik binatang buas. Ia memiliki kemampuan untuk menenangkan binatang buas. Selama mereka tidak mengikuti jalan manusia, tidak ada binatang buas yang tidak dapat ia kendalikan. Itu termasuk binatang buas tingkat transenden dan tertinggi. Ia membuat Dion's Beast Compendium tampak seperti lelucon. Kemampuan Monet akan sangat menghancurkan melawan Five Clan Beast Alliance di kuadran asal Dion. Meskipun Dion tidak dapat menahan rasa ingin tahunya mengapa seorang penjinak binatang tidak membawa satupun binatang buas bersamanya. Fox, duplikasi. Ia memiliki kemampuan untuk menduplikasi benda mati. Selama ia diberi waktu untuk mengumpulkan energi, bahkan menduplikasi harta karun tingkat tertinggi bukanlah hal yang mustahil. Hanya ada sedikit batasan untuk ini. Selama target tidak memiliki roh, misalnya senjata seperti milik Raja Naga, dan selama itu bukan objek legendaris atau objek dengan kemampuan tingkat legendaris. Benda itu dapat diduplikasi jika diberi cukup waktu dan energi. Dion hanya dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan kemampuan ini jika dipasangkan dengan lantai ketujuh menara Sage yang dapat mengumpulkan kekuatan dari bintang-bintang. Sayangnya, pil tidak berada dalam kemampuan Fox karena pil tersebut dibuat dari tanaman herbal hidup. Ini berarti bahwa apapun yang memiliki komponen organik tidak dapat diduplikasi. Meski begitu, ini bukanlah kerugian besar mengingat lantai keempat menara Sage dapat menduplikasi pil. Ariel, menyatu dengan air. Kemampuan ini tampak sederhana di permukaan, tetapi penerapannya membuat Dion merinding. Air tidak terbatas pada lautan atau danau, air dapat ditemukan di dalam tubuh manusia. Kendali Ariel atas hal semacam itu membuat kemampuannya tidak terlalu membantu dibandingkan Rudy dan jauh lebih mematikan. Meskipun begitu, Rudy jelas dapat menggunakan kemampuannya untuk menyebabkan kehancuran juga. Satu-satunya batasannya adalah saat berhadapan dengan target yang berkemauan keras. Braizo, dekonstruksi mutlak. Kemampuan Braizo membuat Dion penasaran. Ia mampu mendekonstruksi materi hingga ke blok-blok penyusunnya yang paling sederhana. Kemampuan ini saja sudah sangat dahsyat, tetapi kemampuan tambahan itulah yang menarik perhatian Dion. Setelah mendekonstruksi targetnya, ia mampu memahaminya hingga ke detail terkecil. Kemampuan ini hanya memiliki keterbatasan, targetnya tidak dapat memiliki kemauan sendiri. Pada dasarnya, kemampuan Braizo tidak berguna melawan manusia hidup.
Tetapi hebat jika digunakan untuk bertahan, alasannya adalah keterbatasannya tidak berlaku untuk hal-hal yang memperoleh kemauan dari pengaruh luar. Misalnya, seorang kultivator secara teknis dapat menggunakan kemauannya untuk menyerang, tetapi Braizo masih dapat mendekonstruksi serangan tersebut. Satu-satunya cara untuk menggagalkan kemampuan Braizo adalah jika kemauan lawannya berada pada level niat bela diri, sehingga kemauan mereka menyatu sempurna dengan tindakan mereka, atau jika lawannya seperti Dion yang kehadirannya menyatu dalam setiap serat keberadaannya. Namun, yang menurut Dion berguna bagi Braizo bukanlah pertempuran, melainkan potensi bantuan yang dapat diberikannya kepada para peneliti. Jika dia diberi mayat untuk didekonstruksi, dia dapat menjelaskan dengan sempurna apa yang membuat ras tertentu istimewa dan membantu peneliti Curie dan Kline dalam penelitian DNA mereka. Jika dia diberi biji atau logam, dia dapat membantu peneliti O'Brien dalam penelitian atomnya. Hampir seperti ditakdirkan, anak surga terakhir akan sangat membantu Kanselir Lin dalam usahanya membantu mereka yang kurang berbakat. Nixie, Pathfinder. Dia memiliki kemampuan untuk menemukan jalan yang paling mudah, tidak peduli apapun tugasnya. Jika itu adalah pertempuran, dia dapat dengan mudah menemukan titik lemahnya. Jika itu adalah perjalanan, dia dapat menemukan jalan terpendek atau teraman tergantung pada kebutuhannya. Dan, jika itu adalah tentang perkembangan anak, dia dapat dengan mudah melihat bakat apa yang dimiliki anak tersebut. Selain itu, bahkan jika anak itu tidak mau mengikuti jalan yang seharusnya mereka tempuh, dia dapat menemukan jalan terbaik bagi mereka di sepanjang rute yang mereka pilih. Jika kemampuannya menemukan jalan dipadukan dengan kemampuan peneliti Lin untuk membimbing di sepanjang jalan itu, para pemuda aliansi Fana Dion akan memiliki masa depan yang sangat cerah di hadapan mereka. Ini belum semuanya. Dengan kemampuan Nixie, bukankah dia juga bisa sangat membantu Dion dalam perang? Apa saja titik lemah musuhnya, di mana dia harus memberikan tekanan? Kapan dia harus maju dan kapan dia harus mundur? Hanya ada satu keterbatasan mencolok pada kemampuan Nixie, ia harus melihat targetnya, atau ia harus memahaminya dengan sempurna. Ini berarti bahwa ia tidak bisa seenaknya memberi Dion jawaban, bagaimana aku harus menaklukkan alam fana, karena tidak ada cara baginya untuk memahami setiap aspek alam fana dengan sempurna atau melihat keseluruhan alam fana sekaligus. Namun, Dion tidak terganggu oleh keterbatasan ini. Meski hanya keenamnya, ia melihat bahwa jalannya menuju kesuksesan telah melebar sekali lagi. Dengan bantuan Luna, Dion dengan mudah menangkap Aslan, Caspian, dan Maura, memenjarakan mereka di dalam dunia batinnya, tempat kemampuan mereka paling lemah. Di negeri ini, Dion adalah dewa. Mereka tidak bisa bergerak tanpa sepengetahuannya. Dion tidak mau repot-repot mendengarkan mereka. Dia tahu tujuan mereka. Mereka bersekongkol dengan anak surga yang mengendalikan perpustakaan abadi. Perkataan Dion bagai batu berat yang dilempar ke danau yang tenang. Pertama, keenamnya, belum lagi Luna sendiri, tidak tahu kalau ada anak surga yang ke-11. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1687, peristiwa. Kedua, mereka tidak tahu bahwa anak surga ini mengendalikan perpustakaan abadi. Dan ketiga, mendengar bahwa 3 orang yang mereka anggap sebagai keluarga telah mengkhianati mereka dengan cara ini. Sulit untuk menerimanya, anak-anak surga, dalam banyak hal, adalah individu yang kesepian. Meskipun mereka tidak abadi, mereka hidup sangat lama sehingga mereka bahkan lebih hebat daripada para transenden. Satu-satunya orang yang dapat mereka jalin ikatan, tumbuh bersama, adalah sesama anak-anak surga. Pengkhianatan terhadap salah satu dari mereka saja sudah sangat menghancurkan, apalagi 3 orang. Nyonya, Ariel menatap Luna yang berdiri anggun di samping Dion. Meskipun dikhianati, senyum di wajahnya masih tak bisa dihapusnya. Setiap kali dia menoleh dan melihat Alona kecil cekikikan bersama ayahnya, dia merasakan panas yang membakar di dadanya. Siapa pria ini? Mendengar pertanyaan itu, Luna tersentak bangun. Luna tidak tahu harus berkata apa. Dia harus memanggil Dion dengan sebutan apa. Tentu saja aku kekasihnya. Dion tersenyum. Pilihan katanya tepat. Ia tidak menjauhkan diri dari Luna, tetapi pada saat yang sama, ia tidak mengambil keputusan untuk menerimanya tanpa masukan dari istri-istrinya terlebih dahulu. Kata-kata itu saja sudah meninggalkan Luna dengan perasaan puas yang tak terlukiskan. Tetap saja, mendengar hal itu, keenam anak surga merasa terkejut. Luna tersenyum lebar. Bagi mereka yang terbiasa melihat sosoknya yang tenang dan murung, hal ini lebih mengejutkan lagi. Ini adalah ayah dari anakku. Dan ini Alona, bayi perempuanku. Hai, Alona melambaikan tangannya dengan gembira, sambil duduk di bahu Dion dan memainkan rambutnya yang berwarna kecoklatan keperakan. Jadi dia bukan ilusi, gumam anak-anak surga. Apakah kalian semua bertanya-tanya mengapa mereka memilih ketiga orang ini tetapi tidak mendekati kalian semua? Dion menatap mereka dan bertanya. Keenam orang itu tampak terkejut mendengar kata-kata Dion.
Apakah dia anak surga yang bisa membaca pikiran atau semacamnya? Jawabannya cukup sederhana. Mereka tidak berpikir membawa kalian semua ke pihak mereka akan berguna. Mereka mengerutkan kening mendengar kata-kata Dion, tetapi tidak dapat menemukan ruang untuk membantah. Tidak diragukan lagi bahwa Aslan dan Caspian lebih unggul dari mereka. Lalu ada Maura yang juga sangat berguna dalam situasi tertentu. Dapat dikatakan bahwa keenamnya kurang berguna, sementara Luna terlalu kuat untuk didekati tanpa tindakan pencegahan tertentu. Tindakan pencegahan tersebut adalah Little Alauna. Ada individu-individu yang ada saat ini yang tidak menginginkan apapun selain melemparkan Mortal Plane ke dalam kekacauan yang tak berujung. Dan, agar mereka melakukan ini, mereka ingin kalian semua disingkirkan. Alih-alih mencoba mengendalikan kalian semua, mereka memilih untuk membatasi sekutu mereka pada yang paling berguna di antara kalian sambil juga memilih untuk menyingkirkan yang lainnya. Membuatmu marah, bukan? Tentu saja, yang tidak diceritakan Dion kepada mereka adalah bahwa Aslan, Caspian, dan Maura juga tidak akan bertahan hidup di masa depan. Namun, ia merasa lebih berguna untuk memanipulasi emosi mereka menggunakan taktik ini. Kau tidak perlu memanipulasi kami, kata Rudy lugas. Selama Nyonya tak bernoda memerintah kami akan mengikutinya sampai ke ujung bumi. Hanya berkat dia kami punya tempat yang bisa disebut rumah. Jika dia menyuruh kami mengikuti dan memercayaimu, kami akan mengikuti dan memercayaimu. Pertemuan dengan anak-anak surga berakhir jauh lebih mudah dari yang diharapkan Dion. Ia tidak punya orang lain untuk berterima kasih selain Luna. Meskipun Luna telah dikhianati, ia juga telah mendapatkan banyak pengikut setia. Saat itu, Dion sedang mengawasi Alauna yang sedang tidur sambil tersenyum. Ini adalah satu hal yang belum pernah ia saksikan sebelumnya karena Luna selalu membawa Alauna pergi saat waktunya tidur. Hal-hal kecil seperti itu membuatnya gembira. Setelah beberapa jam, Dion akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa membuang-buang waktu untuk memuja putrinya. Jika ia ingin Alauna hidup dengan tenang, ia harus bekerja keras. Ceritakan padaku tentang Unblemished Lance milikmu. Dion menatap Luna, mendesah dalam hati. Ia ingin memeluknya, tetapi ada beberapa hal yang lebih rumit ketika kau dengan bodohnya memutuskan untuk memiliki lebih dari satu istri seperti yang dimilikinya. Ia hanya bisa menjaga jarak yang sehat untuk saat ini. Luna tampaknya tidak keberatan. Sebaliknya, dia cukup puas. Ini sudah lebih dari yang dia harapkan. Aliansi Sprite hampir menguasai 100 kuadran. Kau mungkin sudah tahu sekarang, tapi itulah tujuan keluarga cabang klan bintang yang mereka kirim ke kuadran menaramu. Mereka membuat rencana untuk menjadi aliansi kelas planet sebagai persiapan untuk turunnya medan perang kuno. Saya mengendalikan 18 kuadran. Alis Dion terangkat ke atas. Ia tidak pernah menyangka Luna bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Jika ia seorang pria normal, ia mungkin akan merasa malu karena ia tidak bisa menandinginya bahkan sebagian kecil saja. Saya telah menyamar sebagai Sprite untuk waktu yang sangat lama, jadi saya dianggap sebagai salah satu makhluk tinggi yang berkuasa di aliansi Sprite kami. Namun, saya dianggap sebagai orang luar karena saya jarang mengambil bagian dalam rencana mereka. Hal itu menimbulkan kebencian selama bertahun-tahun karena mereka percaya jika mereka mendapat bantuan saya, mereka akan menjadi lebih kuat di antara 5 kekuatan luar. Dion mengangguk. Jika ia ingat dengan benar, hanya Transcendent Beast Lions dan Devil Quadrants yang lebih lemah. Sapientia dan Nephilim seharusnya menjadi yang terkuat. Para Sprite mungkin merasa bahwa dengan bakat mereka, mereka seharusnya menjadi nomor 1. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya baru-baru ini. Salah satu dari 4 klan penguasa Sprite lainnya melahirkan eksistensi tinggi kedua. Karena hal itu menguntungkan mereka, memungkinkan mereka untuk mendominasi 3 lainnya. Meskipun aku, sebagai yang kelima, tetap bersikap netral, mereka bersikeras mengajakku bergabung. Keadaan menjadi lebih buruk setelah seorang peramal meramalkan kemunculan perpustakaan abadi akan segera datang. Mereka percaya bahwa perpustakaan abadi adalah kesempatan yang mereka butuhkan untuk mulai menyamakan kedudukan dengan Sapientia dan Nephilim. Namun, saya menolak sekali lagi. Itulah yang menyebabkan kejadian ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1688/110. Dion menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Jika dipikir-pikir, aliansi Sprite memiliki 5 eksistensi tinggi, 6 jika Luna dihitung, namun mereka bukanlah kekuatan luar yang terkuat. Dari kata-kata Luna, inilah yang paling memengaruhinya. Namun, ia segera menenangkan diri. Hal-hal ini sudah diketahuinya sejak lama, tetapi ada sesuatu yang mengguncangnya saat melihat kenyataan di hadapannya sekarang. Mungkin bagian yang paling menakutkan bukanlah ia gemetar karena takut. Ia gemetar karena kegembiraan. Ada keyakinan kuat mengalir dalam nadinya. Ia merasa semakin tinggi tembok itu, semakin seru pendakiannya. Apakah ada yang ingin kau lakukan? Tanya Luna setelah Dion tetap diam. Pada akhirnya, Dion menggelengkan kepalanya. Tidak.
Tapi, kurasa tidak aman bagimu untuk tetap di sini. Aku ingin kau meninggalkan proyeksi di sini dan mengikutiku ke aliansi Fana. Bisakah kau melakukannya? Luna mengangguk tanpa ragu. Ya, aku bisa membuat proyeksi. Tapi apakah di sini benar-benar tidak aman? Bukan aliansi Sprite yang membuatku khawatir, melainkan mereka yang berada di balik perpustakaan abadi. Orang-orang itu pasti tahu bahwa kalian semua adalah anak-anak surga dan kalian semua ada di sini. Aku tidak yakin bagaimana, tetapi aku yakin akan hal ini. Mendengar hal itu, Luna pun setuju. Ia sangat percaya pada Dion. Dion merasa tempat teraman bagi anak-anak surga adalah dunia batinnya. Meskipun ia ingin memanfaatkan mereka, ia tahu ia harus berhati-hati. Jika mereka dapat menemukan mereka sekali, mereka dapat melakukannya lagi. Jika melalui dirimu, aku rasa aku bisa masuk dan keluar dari medan perang kuno jika apa yang kau katakan tentang itu adalah dunia konstitusi milikmu. Saat itulah Luna mengatakan sesuatu yang tidak pernah diduga Dion. Jika ini benar, itu bisa mengubah segalanya. Itu belum semuanya. Selama aku siap menyembunyikan keberadaan kita, tidak seorang pun akan dapat menemukan kita. Kau tidak perlu khawatir, kau dapat mempercayaiku. Dion menatap mata opal Luna. Mata itu penuh dengan energi. Itu bukan kesombongan, melainkan itu harapan bahwa Dion akan memilih untuk percaya padanya. Bertentangan dengan harapannya, Dion tidak ragu-ragu dalam anggukan kepalanya. Dia langsung setuju untuk mempercayainya. Luna, kontrol energi mutlak. Tidak ada energi yang tidak dapat ia kendalikan. Bahkan jika energi itu berasal dari portal yang menghubungkan Dion dengan dunia konstitusinya. Dion tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk memindahkan orang masuk dan keluar dari medan perang kuno. Dion telah memperoleh banyak keuntungan selama perjalanan ini. Ia tidak hanya memperoleh anak-anak surga, ia juga telah menemukan putrinya, seorang gadis kecil yang berharga dan tak ternilai harganya. Sekarang, yang tersisa hanyalah menyapu 99 alam semesta, Ueda, Pakal, Ragnar, dan aliansi binatang 5 klan. Sisa waktu 110 tahun. Wah, Alona kecil memandang sekeliling istana jiwa dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Dia duduk di bahu Dion, dengan rakus mencoba mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Sebenarnya, istana jiwa tidak jauh lebih baik daripada kastil tak bernoda. Meskipun rancangan Mei Ying hampir seperti surga, pemahaman Luna terhadap energi tidak kalah dari siapapun. Membuat tingkat Feng Shui-nya jauh lebih dalam daripada Mei Ying meskipun dia tidak pernah benar-benar merenungkannya. Satu-satunya alasan Alona bereaksi seperti ini adalah karena ia masih anak-anak. Tentu saja ia merasa senang dengan lingkungan baru, terutama jika itu adalah tempat yang disebut ayahnya sebagai rumah. Ini rumah ayah, apakah kamu suka? Dion tersenyum lebar, memegangi pergelangan kaki kecil Alona untuk memastikan dia tidak akan jatuh dari bahunya. Meskipun, dia jelas bersikap terlalu protektif dalam hal itu. Dengan tingkat kendali tubuh Alona, hampir mustahil hal seperti itu terjadi. Suka deh. Kalau dipikir-pikir lagi betapa bahagianya Alona, bahkan kalau Dion bawa dia ke tempat pembuangan sampah, dia pasti akan bereaksi dengan cara yang sama. Luna mengikuti Dion dengan gugup sementara keenam anak surga juga mengikutinya. Mereka bisa melihat kegugupan nyonya mereka dan hanya bisa bertanya-tanya mengapa dia bersikap seperti ini. Saat itulah sejumlah orang berkerumun di aula utama Istana Jiwa. Pengaktifan formasi tingkat planet bukanlah sesuatu yang terjadi setiap hari. Fakta bahwa hal itu terjadi hanya bisa berarti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dion, tubuh Clara menjadi kabur. Konstitusi roh anginnya jelas telah mengalami lompatan besar ke depan setelah dia memasuki alam surgawi karena bahkan Dion pun tercengang oleh kecepatannya. Dia melintasi apa yang seharusnya beberapa puluh meter dalam waktu kurang dari sekejap mata, menabrak tubuh Dion. Melihat watak Clara yang biasa, jelas terlihat betapa dia khawatir selama hampir setahun terakhir. Dion bersumpah untuk membawa Ellie kembali, tetapi tidak kembali sendiri, itu merupakan pukulan telak bagi klan Sacharo. Pusat dunia mereka tiba-tiba telah direnggut. Lebih buruknya lagi, Ellie hanya bisa jujur kepada mereka. Karena Dion tidak mengizinkan istri-istrinya berteleportasi ke dunia batinnya, karena takut mereka akan terlalu khawatir, informasi yang diterimanya diambil dari Ellie sendiri. Ketika mereka mendengar Dion bertingkah aneh, bahkan mengabaikan Ellie sebagian besar, mereka mulai merasa lebih khawatir. Terutama ketika mengetahui bahwa ada seseorang di antara anak surga yang mampu memanipulasi emosi. Tetapi disinilah Dion, dengan senyum lebar di wajahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil memegang satu tangan di pergelangan kaki kecil Alona, Dion menggunakan tangan yang lain untuk memeluk tubuh Clara. Tidak apa-apa, aku di sini sekarang. Anak-anak surga menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka, melihat dari nyonya mereka, ke Clara, kembali ke nyonya mereka, dan kemudian ke Dion. Tiba-tiba, mereka berdua mengerti dan tidak mengerti mengapa Luna memiliki ekspresi gugup seperti itu.
Mereka mengerti karena ternyata ayah dari anak nyonya mereka mempunyai lebih dari satu wanita tapi mereka tidak habis pikir bagaimana bisa seorang laki-laki tega memiliki wanita lain selain sang murni. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1689, beku. Jika kabar ini menyebar ke aliansi Sprite, miliaran orang akan menyatakan perang terhadap Dion. Tidak, mungkin bahkan triliunan. Namun, itu hanya jika mereka percaya sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa menjadi kenyataan. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa nyonya mereka tidak marah dengan pertunjukan kasih sayang ini, tetapi malah semakin gugup dari detik ke detik. Mayat-mayat terus berdatangan ke aula. Clara adalah yang tercepat, tetapi sosok-sosok yang dikenal di Mei Ying, Lila, Zaire, dan Amporae juga muncul. Tak lama kemudian, Delia dan Ellie juga muncul, diikuti segerombolan balita. Seolah-olah orang-orang ini berniat mencekik Dion di bawah luapan kasih sayang. Tanpa mempedulikan seberapa luas permukaan tubuhnya, mereka semua saling menyerang. Pada akhirnya, Dion terpaksa mengangkat Alauna dalam formasi bertahan agar dia tidak ikut tercekik bersamanya. Tepat ketika Dion mengira keadaan tidak akan bisa lebih kacau lagi, Ri menyerbu, setelah kembali dari wilayah klan Elfin dengan kecepatan tercepatnya dan ikut terjun ke dalam tumpukan itu. Satu-satunya yang tidak ikut adalah Amporae yang tersenyum puas dari samping. Mungkin tidak ada hal yang bisa membuatnya kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, ketidakpuasan apapun yang mungkin dimiliki anak-anak surga terhadap Dion tidak dapat dihindari. Jika seorang pemimpin begitu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tidak akan percaya bahwa dia bisa menjadi pria yang mengerikan. Mungkin ada alasan mengapa nyonya mereka menyerahkan kepolosannya demi pria ini. Tentu saja, mereka melihat nyonya mereka dengan kacamata berwarna mawar. Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Luna mencuri kepolosan Dion daripada sebaliknya. Lagi pula, secara teknis, Luna kehilangan keperawanannya kepada seorang wanita, bukan Dion. Jika ada, dialah yang tidak murni dalam hubungan mereka. Alauna tertawa kecil melihat pemandangan ini. Meskipun, sulit untuk mengatakan apakah dia merasa lucu melihat ayahnya ditindas, atau apakah susunan emas di bawahnya memang menarik. Akhirnya, seseorang bertanya, siapa gadis kecil yang menggemaskan ini? Mata ungu Mei Ying berbinar. Dia menarik Little Alauna ke bawah, bermain-main dengan pipi tembam gadis kecil itu di bawah tawanya yang tak terkendali. Itulah saatnya Dion menjatuhkan bomnya sendiri. Ini Alauna, dia putriku. Suasananya menjadi terlalu rumit untuk dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Pertama, ia membeku. Ini bukan karena marah, melainkan karena khawatir. Setelah mendengar Ellie mengatakan bahwa ada orang-orang yang mampu memanipulasi emosi dan melihat bahwa Dion diikuti oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai anak-anak surga. Mereka berpikir bahwa Dion sama sekali tidak melarikan diri, tetapi justru dimanipulasi saat mereka berbicara. Mungkin anak-anak surga ini punya rencana tentang apa yang sedang dibangun Dion di sini dan dengan demikian menggunakan gadis kecil ini sebagai dalih untuk mengendalikan Dion. Lagi pula, semua ini tidak masuk akal jika dilihat sekilas. Pertama-tama, Dion hanya punya 4 istri, yang semuanya saat ini berada di Sol Kuadran, meskipun salah satu dari mereka masih koma dan akan segera bangun. Dion bukanlah tipe pria yang suka tidur sembarangan, atau ada banyak sekali wanita yang bisa diajaknya tidur bersama, dan tentu saja dengan persetujuan mereka. Ada kemungkinan Dion dipaksa berhubungan seks dengan wanita lain oleh Heaven's Child yang memanipulasi emosinya, tetapi ada terlalu banyak masalah dengan hal itu juga. Yaitu, gadis kecil ini jelas berusia sekitar 1 tahun, tetapi jelas butuh waktu 9 bulan dari pembuahan hingga kelahiran. Dion baru pergi selama 11 bulan, jadi bayi ini seharusnya berusia 2 bulan, bukan hampir 1 tahun. Dion pertama-tama mengatasi hal ini dengan mengingatkan mereka tentang The Seal, meyakinkan mereka bahwa pikirannya tidak mungkin dimanipulasi. Baru setelah itu mereka menghela napas lega dan berhenti menatap ke arah anak-anak surga dengan penuh ketakutan. Saat itulah emosi berubah sekali lagi, menjadi kebingungan dan suasana agak canggung. Sekarang setelah dipastikan bahwa emosi Dion tidak dimanipulasi, dari mana anak ini berasal? Dan siapa ibunya? Dan mengapa Dion mengkhianati istrinya, sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun Luna gemetar karena gugup, hampir terjatuh ke dalam genangan keringatnya sendiri, Dion dengan tenang menghadapi masalah ini tanpa berkedip. Bukannya dia tidak memiliki emosi yang rumit tentang masalah ini juga, tetapi lebih karena dia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk menghadapinya secara langsung. Bagi Ri, Clara dan Amporae, mereka hanya membutuhkan satu nama untuk memahami segalanya, Luna. Mereka semua adalah wanita cerdas. Dion telah memberitahu Ri, Clara, dan Madeline tentang Luna dan Amporae saat dia keluar dari ujiannya beberapa dekade lalu. Sedangkan untuk Amporae, dia benar-benar mengalami sendiri momen-momen itu. Setelah mengetahui itu adalah Luna, kekhawatiran di hati mereka pun langsung sirna. Dion tidak mencari alasan,
Tetapi mereka semua tahu bahwa emosinya dimanipulasi selama persidangan kedua. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria sombong seperti Dion merendahkan diri hingga menganggap wanita yang seharusnya dibencinya sebagai miliknya? Wanita ini adalah wanita yang sama yang beberapa jam kemudian membuat Dion jatuh ke dalam perangkap yang ia buat. Jika ia dalam kondisi pikiran yang normal, ia tidak akan pernah mengalami momen itu bersama Luna. Catatan penulis, setelah Luna dan Dion berada di kereta dalam perjalanan menuju klan Viserion. Dion memergoki Luna mencuri teknik inti klan Viserion dengan memanfaatkan hubungannya dengan istri Raja Viserion. Dion akhirnya menggunakan taktik ini untuk membuatnya tampak seperti keretakan yang terbentuk antara dirinya dan Raja Viserion. Lalu menggunakan pelapisan giliran Raja Viserion sebagai kartu truf selama perangnya dengan klan Bulan. Alauna langsung menjadi pusat perhatian bagi ketiga wanita itu. Bahkan Amporae melangkah keluar dari zona nyamannya untuk menyapa, bahkan menghabiskan beberapa saat canggung menggendong gadis kecil itu di lengannya. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun kepada Luna secara langsung, mereka tidak perlu melakukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1690, gelap. Dion telah menjelaskan pendiriannya kepada Luna. Jika Luna menginginkan tempat di hatinya, Luna telah mendapatkannya karena ia adalah ibu dari anaknya. Namun, jika Luna menginginkan tempat di keluarganya, bukan Dion yang harus ia yakinkan, melainkan istri-istrinya. Dia tidak memaksa mereka ke arah manapun. Dalam banyak hal, Dion merasa bahwa Madeline sekarang sudah tidur adalah hal yang baik. Jika istri pertamanya sudah bangun, dia pasti akan langsung menerima Luna. Madeline terlalu baik hati. Meskipun dia mengasah dirinya untuk peran sebagai permaisuri pertama, dia masih kurang, terutama jika dibandingkan dengan Amporae. Kesulitan yang dialami Luna bukanlah hal yang buruk bagi Dion. Ia tidak ingin istri-istrinya merasa harus menuruti kemauannya. Mereka adalah cinta dalam hidupnya. Ia menolak mengkhianati cinta yang mereka berikan kepadanya, bahkan jika itu untuk Ibu Alauna. Luna sudah cukup dewasa untuk memahami kebenaran ini. Dia adalah wanita yang menguasai 18 kuadran, jadi dia bertekad untuk mendapatkan tempat di hati istri-istri Dion. Opa, ini ibuku juga? Mata besar berwarna hijau kemiri milik Alauna berkedip. Tentu saja, mereka semua ibumu. Dion tersenyum, memeluk gadis kecilnya. Meskipun hatinya hangat melihat interaksinya dengan Ri, Clara, dan Amporae, dia tetap merasa paling baik seperti ini. Yay, bayi-bayiku juga akan punya banyak ibu. Wajah Dion tiba-tiba menjadi gelap. Junior jatuh ke lantai, memegangi perutnya karena tertawa. Tinjunya menghantam tanah, tidak mampu menahan diri. Ri dan Clara terkikik, mencibir melihat penderitaan Dion, bahkan Amporae pun tampak berusaha sekuat tenaga menahan senyumnya. Karma memang seorang wanita simpanan yang mengerikan. Apa kamu yakin? Dion memandang ke arah Amporae dengan ekspresi serius. Ya, jika aku membawa Luna, tidak akan ada lagi ancaman terhadap keselamatanku. Aku masih percaya bahwa penting untuk berpartisipasi dalam konferensi. Kita dapat dengan mudah menutupi kekalahan dengan bantuan Luna juga. Jika kita tidak muncul, kekuatan kita akan dipertanyakan. Dion tenggelam dalam pikirannya. Belakangan ini, dia selalu ditemani Alauna, jadi gadis kecil itu patuh duduk di pundaknya, tetap diam. Yang sebenarnya terjadi adalah Amporae benar. Kekuatan mereka sangat penting. Selain itu, dengan Lila yang ikut pergi, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk melihat pemikiran sebenarnya dari mereka yang memimpin konferensi ini. Dion masih belum tahu pasti mengapa konferensi ini diadakan. Dan, bahkan jika Anda akan mengadakan konferensi seperti itu, apakah ada kebutuhan untuk perebutan kekuasaan seperti itu oleh klan Bintang? Kita harus ingat bahwa klan Bintang memaksa puluhan klan, yang masing-masing dipimpin oleh orang-orang yang sangat kuat dan tidak masuk akal, untuk melakukan perjalanan selama hampir 1 dekade. Waktu perjalanan ini dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa menit jika klan Bintang bersedia membuka portal yang mereka kendalikan di dalam menara, tetapi mereka menolaknya. Namun, entah mengapa, meskipun tindakan ini menunjukkan penghinaan yang terang-terangan terhadap para petinggi menara, semua orang pergi tanpa banyak mengeluh. Ada sedikit pengecualian untuk aturan ini, salah satunya adalah kepala klan Atlas saat ini, tetapi itu hanya karena meskipun ia memiliki bakat dewa sejati, ia belum memiliki kekuatan seperti anggota eselon atas, jadi yang lain pergi menggantikannya. Hal yang paling jelas dari keanehan ini adalah bahwa bahkan para naga, ras yang paling sombong yang pernah ada, mengorbankan harga diri mereka untuk tunduk pada tuntutan klan Bintang. Sungguh membingungkan. Baiklah, Dion mengangguk. Dia tidak bisa tetap tidak tahu apa-apa tentang konferensi ini. Karena pada rentang waktu sebelumnya, ia jelas tidak dalam posisi untuk hadir, ia hanya memiliki sedikit informasi tentang konferensi ini. Pada rentang waktu ini, Dion yakin bahwa dampaknya akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Alasannya sederhana. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh klan Bintang yang merupakan bagian dari aliansi Sprite.
Di masa lalu, aliansi Sprite terlibat dalam konflik internalnya sendiri karena apa yang sekarang diketahui Dion adalah perpustakaan abadi. Kemungkinan besar, tujuan konferensi tersebut hilang akibat konflik internal ini. Namun, Dion yakin bahwa sekarang setelah aliansi Sprite kehilangan cara untuk mengendalikan Luna, tindakan mereka terhadap perpustakaan akan jauh lebih terkendali. Mungkin saja mereka bisa mengabaikannya sepenuhnya untuk saat ini dan membiarkan tujuan konferensi menjadi pusat perhatian. Jika kesimpulan Dion benar, konferensi ini jauh lebih penting daripada yang terlihat. Halo Alona kecil, sapa Clara sambil tersenyum cerah. Ibu Clara, halo. Clara merasakan kebanggaan yang membara memenuhi dadanya. Gadis kecil ini sungguh menggemaskan. Setelah beberapa saat mengusap pipi tembamnya, Clara membiarkan Alona lari untuk pergi bermain dengan Mia, Bella, Aiden dan Junior. Apa kabarmu? Dion menemukan Clara sedang beristirahat di tepi sungai kecil yang mengalir melalui surga yang tersembunyi di balik istana jiwa. Tampaknya dia sering datang ke sini untuk bersantai. Aku baik-baik saja, Clara berkata sambil tersenyum tipis. Akhir-akhir ini segalanya berjalan sangat cepat. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Dion mengangguk. Apa yang dikatakan Clara memang benar, terutama untuknya. Ia merasa seolah-olah telah berlarian tanpa henti selama 2 tahun terakhir. Meskipun, sejujurnya, ia menghabiskan hampir setahun di tempat tidur empuk, menyaksikan putrinya melewati tonggak-tonggak pertama dalam hidupnya. Namun, waktu itu terasa terlalu singkat. Meski demikian, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan, terkait dengan kecepatan ini. Dion terus mengulang-ulang angka 112 tahun itu dalam benaknya. Tetapi apakah masalahnya sesederhana itu? Jika ia berhasil menaklukkan 2 kuadran dalam rentang waktu itu, apakah itu akan menjadi akhir? Menaklukkan tanah bukan hanya tentang kekuasaan. Apa yang akan terjadi setelah dia melakukannya? Akankah kesetiaan orang-orang yang ditaklukkannya berubah secara ajaib? Bagaimana dengan budaya mereka, kepercayaan mereka? Dion mengatakan ia mempunyai waktu 112 tahun. Tetapi kenyataannya adalah jika ia tidak menaklukkan kedua kuadran ini jauh lebih cepat dari itu, mustahil untuk menguasai wilayah itu tepat waktu. Dia tidak hanya perlu menaklukkan 2 kuadran, dia juga perlu membuat orang-orang di sana merasa seolah-olah mereka adalah orang-orangnya, bahwa dia adalah pemimpin mereka. Bahwa tujuannya adalah tujuan mereka. Jika masalah ini dibingkai seperti ini, Dion tidak memiliki 112 tahun sama sekali. Paling lama, ia memiliki 5 hingga 10 tahun. Sisa 100 tahun harus dihabiskan untuk perlahan-lahan membentuk 2 kuadran ini menjadi inti kekaisaran fana. Setelah itu selesai, asimilasi tanah masa depan akan menjadi lebih mudah, tetapi langkah pertama ini harus dilakukan dengan benar. Harus dilakukan dengan sempurna. Dion mendesah, memeluk Clara. Ia membelai rambut hitam panjangnya. Clara dapat merasakannya saat itu, detak jantung Dion yang stabil. Rasanya seolah tak ada yang dapat menggoyahkannya. Dulu, Dion memendam kenyataan ini dalam-dalam, mengulang tenggat waktu 112 tahun. Namun kini, ia menerima kenyataan dan sama sekali tidak merasa gugup. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang mantap. Dalam waktu sesingkat-singkatnya 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun, saya akan membuat kedua kuadran bertekuk lutut. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.